Pemirsa NTV dalam acara Qalbun Salim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau tanda-tanda puasa itu tidak ada yang mengetahui, dan puasa itu disebut ibadah yang abstrak, ibadah yang tidak kelihatan, insya Allah puasa salah satu hikmahnya adalah puasa akan melahirkan orang-orang yang jujur, orang-orang yang amanah, orang-orang yang tidak curang. Intinya salah satu hikmah puasa adalah melahirkan orang yang jujur, orang yang amanah. Coba hadirin sekalian, kita ini gak ada yang kelihatan, gak ada yang tahu. Contoh ini, saya sendirilah umpamanya. Habis mengisi Qalbun Salim di sini di NTV. Kemudian saya pulang. Dari rumah, saya panggil istri saya tidak ada. Saya periksa anak saya juga tidak ada. Di sekitar saya tidak ada orang. Saya kemudian buka kulkas. Di dalam kulkas ada air es yang begitu menggoda. Karena tenggorokan sudah haus, sudah kering. Saya ambil air es tadi. Kemudian saya bawa satu pisang. Saya bawa roti ke dalam kamar. Saya tutup kamar itu. Bleng. Di kamar saya sendirian. Di kamar tidak ada teman. Saya minum air es. Saya minum roti. Saya minum makanan ringan di situ. Kan gak ada yang tahu. Setelah saya makan, setelah saya minum, saya keluar. Istri saya datang. Abah masih puasa. Oh, masih puasa. Kenapa? Tadi gak ada yang tahu. Pertanyaannya, mengapa orang-orang yang berpuasa itu tidak mau melakukan hal itu? Padahal di kamar tidak ada yang tahu. Di kamar tidak ada teman. Di kamar tidak ada polisi. Di kamar tidak ada hansip. Tidak ada linmas. Tapi kok kita orang-orang yang berpuasa ini nggak mau melakukan itu karena kita di dalam hati kita, di dalam dada kita ini ada iman. Ada iman. Oke lah, istri tidak tahu. Oke lah, anak tidak tahu. Oke lah, polisi tidak tahu. Tetapi ada Allah. Ada Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tahu. Maka disitulah ada ihsan. Anta budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarah fa innahu yarak. Apabila kamu beribadah kepada Allah, seakan-akan kamu melihat Allah. Apabila kamu tidak melihat Allah, maka Allah lah yang melihat kamu. Itulah nilai ihsan di sana, nilai kejujuran di sana. Kalau nilai-nilai puasa ini kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, betapa indah dan amannya Indonesia ini. Kalau nilai-nilai puasa itu kita terapkan di dalam pemerintahan, kita terapkan ke pejabat, menteri, hatta presiden umpamanya, maka Indonesia ini mungkin tidak perlu komisi pemberantasan korupsi. Tidak perlu ada kejaksaan. Tidak perlu ada kepolisian yang mengawasi orang-orang yang korupsi. Mengapa? Mau korupsi 1 miliar padahal uang di depan mata. Dia mau korupsi, dia ingat, ya Allah memang gak ada yang tahu. Polisi tidak tahu, kejaksaan tidak tahu, KPK tidak tahu. Tapi Engkau tahu ya Allah. Saya tidak mau begini ya Allah. Karena ini nanti mengandung konsekuensi disiksa nanti di akhirat ya Allah. Engkau Maha tahu ya Allah. Saya enggak melakukan itu ya Allah. Kita mau berzina umpamanya, pergi ke lokalisasi. Kalau di Rogo Jampi ini ada padang pasir. Di Banyuwangi ada pakem.
Dulu di Temu Singojuru atau Temugoro ada kelopoan, ada bencolok gempol porong. Istri kita tidak tahu kita ke sana, kita pamit bekerja. Tetapi dari lokalisasi kita sadar, ya Allah, memang istri saya tidak tahu, anak saya tidak tahu, orang kampung saya tidak tahu, tetapi ada Engkau ya Allah. Engkau Maha tahu ya Allah. Maka rumah tangga itu akan aman. Kenapa? Karena menerapkan nilai-nilai dalam puasa yang bernama kejujuran. Kalau jujur sudah diterapkan, insya Allah rumah tangga aman, kampung aman, desa aman. Yang lebih besar skala makro, Indonesia juga aman. Dan inilah salah satu nilai-nilai iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa ini melatih kita, melatih diri kita, melatih hati kita agar semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan puasa atau bulan Ramadan ini kepada kita. Pakai ini Ramadan, pakai puasa Ramadan untuk kamu membersihkan hati. Maka Rasulullah pernah bersabda kan? Bagaimana sabda Rasulullah? Inna Rajaba syahrullah wa sya'bana syahri wa ramadana syahru ummati. Sesungguhnya bulan Rajab itu adalah bulannya Allah. Kemudian Sya'ban itu bulanku. Kenapa disebut bulannya Allah? Rasulullah. Sya'ban itu disebut bulannya Rasulullah karena di bulan itu ternyata diturunkan perintah sholawat dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Kemudian wa ramadana syahru ummati, dan Ramadan itu adalah bulannya umatku. Kita diberi hadiah oleh Allah. Kita diberi sesuatu yang berharga oleh Allah yang berupa bulan suci Ramadan ini. Maka manfaatkan ini, manfaatkan. Betul-betul manfaatkan. Contoh begini, awal-awal Ramadan ini kan orang semangat semua. Amatilah di masjid, amatilah di musola, di langgar-langgar. Semua hampir penuh. Masjid penuh, musola penuh, langgar penuh. Mengapa hadirin sekalian? Karena orang masih semangat-semangatnya menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Saya ini tidak pamer, saya termasuk ketua takmir di masjid di samping rumah saya. Hari pertama kemarin, subhanallah, penuh. Sampai di undaan-undaannya masjid. Apa undaan-undaan itu ya? Bahasa Indonesianya ya undaan-undaan lah. Undaan-undaan itu adalah ya undaan-undaan lah. Pokoknya undaan-undaan lah. Undaan-undaan itu ya undaan-undaan lah. Itu di situ ada orang yang sholat. Coba bayangkan. Itu sampai sekarang puasa 5 hari masih penuh hadirin sekalian. Maka ini manfaatkan. Manfaatkan. Untuk apa? Membangun keistiqomahan. Mohon maaf. Ini sudah menjadi kebiasaan di Indonesia. Apa itu? 15 hari puasa awal penuh. Musola penuh. Masjid penuh. Tapi 15 hari setelah itu berpindah. Yang penuh bukan masjid. Yang penuh bukan musola. Yang penuh bukan langgar. Tapi beralih yang penuh itu pasar. Beralih yang penuh itu toko. Yang penuh itu apa? Mall. Lah sebelum ini terjadi hadirin sekalian. Kita perlu membangun semangat itu sampai akhir Ramadan. Membangun semangat itu mulai awal Ramadan sampai nanti di akhir puasa Ramadan. Bagaimana caranya? Selama awal Ramadan ini kita bangun semangat kita didukung oleh kondisi sosial kemasyarakatan yang ada di sekitar kita. Televisi menyiarkan Ramadan. Setiap hari diucapkan selamat berpuasa. Di televisi begitu.
di toko-toko, di pinggir-pinggir jalan ada banner-banner yang mengucapkan selamat berpuasa. Semua orang semangat untuk berpuasa. Lah, cara ini dengan semangatnya orang-orang di sekitar kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, kita tanamkan mulai awal, saya harus semangat. Bukan hanya di awal bulan suci Ramadan, tetapi terus di pertengahan, saya harus semangat. Di akhir pun, tambah di akhir ini, kita harus lebih semangat. Maka membangun semangat itu bukan hanya di pertengahan, di akhir, tetapi membangun semangat beribadah di bulan suci Ramadan ini harus dimulai dari awal. Ramadan ini gunakanlah. Wong ini milik kita kok. Ramadan ini luar biasa. Bahkan kita di bulan lainnya itu pahalanya mungkin 27 rakaat, 27 derajat kalau kita berpuasa sholat jamaah, maka di bulan suci Ramadan bisa dilipat gandakan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala lewat hadis qudsinya bahwa semua pahala ibadah-ibadah lain ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala illa shaum, kecuali puasa di bulan suci Ramadan. As-saumu li wa ana adzzi bihi. Allah enggak menunjukkan ini kayak pahalanya puasa Ramadan. Ini ganjarannya kita puasa Ramadan. Tetapi Allah hanya mengatakan as-saumu li, puasa ini untukku, wa ana adzzi bihi, dan sayalah yang akan membalasnya. Berapa yang akan dibalas oleh Allah, berapa nilai pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala, terserah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa Qalbun Salim NTV yang dimuliakan oleh Allah. Nanti kita akan lanjutkan kajian berikutnya tetap di Qalbun Salim NTV luar biasa.